bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua Bapa, Bapak Ibu yang boleh bergabung dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa di sorga. Terpuji-puji Engkau ya Allah. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau ya Allah. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pada pagi menjelang siang ini juga kami boleh ada Tuhan. Semua bukan karena sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami boleh menikmati hari-hari kami terus bersama Engkau ya Tuhan. Terpuji, termulia Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga boleh ada di penghujung bulan Juli ini ya Tuhan. Tuhan, kuasai hati pikiran kami seutuhnya Bapa, bila untuk fokus kepadamu Tuhan, dan kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Buka hati kami Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan Bapa, itu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami boleh hidup terus dalam kebenaran-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Urapi Tuhan, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Bernard Haning ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Urapi dia secara khusus Bapa, berikan roh hikmat marifat sorgawi ya Bapa. Tuhan, biarlah setiap apa yang disampaikan kepada Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu lansia yang belum bisa bergabung pada siang hari ini Tuhan. Apapun keberadaan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan yang melawat mereka, Tuhan jamah mereka Bapa. Tuhan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Siapa malah menaungi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, apabila di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang pagi hingga saat ini Tuhan, ada hal yang tidak berkenan kami lakukan. Kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon pengudusan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami layak Tuhan masuki hadirat-Mu, agar kami layak mengikuti ibadah siang ini, agar kami layak melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ketika kami Tuhan beribadah pada siang hari ini, kami percaya bahwa anak-anak kami, keluarga kami, semua orang-orang yang kami kasih Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ungkapan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia sumber kehidupan kita. Dia yang setia terus menjaga melihara kehidupan kita. Untuk itu kita layak untuk menyembah Dia. Karena hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat hati kita mau menyembah Dia. Kita katakan, kunaikkan syukur padamu Yesus. Kunaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama nyanyikan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Yeah. Terpujilah namamu. Segala
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sambil mempersiapkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berikan kesaksian, kita mau angkat satu pujian, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Kita imani, kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh membawa kesembuhan, kekuatan bagi kita semua. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa
kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Haleluya. Kami berikan waktu. Ada dari Bapak Ibu yang memberikan kesaksian. Kami persilahkan. Bunda mau bersaksi, Bunda? Iya, Bunda mau bersaksi. Pertama-tama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saya mengucapkan saya magari dan mengawal keadaan kelemahan saya dengan doa sehingga saya diberi kekuatan. Kejadiannya tanggal 12. Saya merasa badan saya nggak enak, ada sesuatu yang nggak nyaman, bukan mau flu, bukan. Tenggorokan saya normal, nggak apa-apa. Kemudian juga saya merasakan, jadi saya suka nandain, kalau saya makan masih rasanya kuat, penciuman saya juga antigen. Periksa dan itu hasilnya saya periksa jam 10, jam 1 hasilnya keluar dan itu saya dinyatakan negatif. Jadi artinya saya aman, tidak sakit. Itu tanggal 12. Tanggal 13 jam 9 pagi saya merasakan sesuatu yang nggak enak banget. Nggak menyadari, saya tidak menyadari bahwa suhu tubuh saya sudah panas waktu itu. Jadi hampir setengah hari itu saya nggak keluar kamar. Saya diam dan anak saya yang besar, Ibong, dia panas banget, panasnya tuh banget. Saya saat itu diberitahu, mama panas banget badannya. Oke, Ibong keluar pakai masker, mama juga pakai masker double, Ibong keluar. Pokoknya Ibong yang urus mama, tapi nggak usah masuk. Saya ngelarang anak saya nggak boleh masuk ke kamar. Jadi di luar aja.
saya pusingnya itu sampai tidak bisa menggerakkan kepala. Tidurnya tidak bisa normal, tapi saya tidurnya duduk. Itu udah saya lakukan, dan di tengah keadaan panas tinggi itu, pokoknya satu hari itu saya mau ke kamar mandi aja, seperti saya jalan mau ke mall kali ya, jauh banget rasanya, jauh dan tidak sampai sini, pokoknya jedar-jedor ke sana ke sini. Itu mungkin karena panas saya terlalu tinggi, dan ini baru pertama seumur hidup saya ketika saya pun menderita dinyatakan lupus. Kalaupun saya panas, saya tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi waktu saya hari kedua tanggal 13 itu, Ibong kasih tahu anak saya di Bali, dan Neng memang memaksakan untuk periksa ke Bandung waktu itu, tetapi tidak memungkinkan keadaannya. Lalu saya dibawa sore, dipaksa banget, saya nggak mau, saya mau di rumah aja. Obat udah siap, udah disiapin obatnya, anak saya menyiapkan, Neng nyiapin, nyuruh Ibong beli obat segala macam yang khususnya untuk antisipasi COVID. Tapi sore badan saya makin meninggi panasnya. Jadi kira-kira jam 5, hampir setengah 6, Ibong paksa saya naik ke mobil, saya tidur aja di mobil, lalu ketika sampai di dokter, baru saya turun. Dan waktu turun pun saya sempat ada satu ibu yang baru keluar dari ruangan, di pinggir jalan itu dia tangkap saya karena saya roboh dan dipegang sama Ibong pun, Ibong bawa sama saya gitu. Jadi kayak berat banget. Masuk ke ruangan, dokter tanya-tanya semua segala macam ciri-ciri yang pusing berat yang luar biasa yang saya rasakan. Tapi saya bilang saya punya rasa, dokter. Penciuman saya bagus, saya bisa membedakan. Dan ketika ditensi, panasnya tinggi banget, lalu dibilang ibu, kemungkinan ibu DB, demam berdarah. Oke, saya diperiksa, saya suruh tidur juga nggak karu-karuan. Dokter bilang, Bu, dudukin jangan seperti itu. Ya saya udah nggak punya konsentrasi yang benar arahnya kemana. Yang penting saya duduk di pinggir tempat tidurnya itu, arahnya kemana. Akhirnya sama dokter, sama Ibong dibetulin lagi posisinya. Waktu periksa semua, udah oke Ibu. Ibu saya kasih obat untuk 4 hari. Kalau Ibu panasnya sampai nggak turun, Ibu harus ke lab, dan Ibu harus PCR. Saya jelaskan, dokter, saya kemarin itu baru kira-kira jam setengah 10, itu satu hal yang luar biasa yang nggak pernah juga saya alami. Jadi saya memang mualnya luar biasa. Tapi waktu saya mengeluarkan isi dari perut saya itu keluar, itu saya nggak pakai tanda-tanda orang kayak mau muntah, maaf ya, memuntah gitu, suka tersedak-sedak dulu atau gimana. Ini enggak. Jadi yang keluar dari rongga perut saya itu mengalir ke mulut, itu nggak bisa di-stop. Jadi tempat tidur saya, bantal saya itu basah, dia mengalir nggak berhenti. Mengalir dengan segala macam isinya, dan saya tidak memberitahu Ibong, tidak beritahu Arvin, saya diam sekalipun Ibong ke kamar, saya cuma bilang, Mama minta teh panas. Saya tidak mau bilang keadaan saya yang sebenarnya, saya tutup dengan bed cover, dan saya tidur dalam keadaan basah. Jam 2, hampir setengah 3, saya harus ke kamar mandi, dan di sini satu kejadian yang buat saya aneh banget. Saya tidak merasakan kaki saya ada di lantai. Saya kayak melayang mungkin karena terlalu pusing atau terlalu apa. Dan di saat seperti itu, saya merasakan udah selesai nih, kayaknya waktu nih. Itu kita ya, dari rasa takut khawatir itu, walaupun saya tidak mengatakan, Tuhan saya nggak mau, saya bilang, Tuhan saya siap. Kalau Tuhan mau panggil, saya siap. Sekalipun secara raga sebagai orang tua, mungkin melihat anak-anak saya belum. Tapi kalau Tuhan kehendaki saya untuk jalan, saya siap. Saya terduduk di kamar mandi, dan mungkin ada sekitar setengah jam. Saya bangun lagi, dan saya pegang lagi, jalan ke kamar, tidur lagi. Situasi seperti ini,
panas nggak turun. Saya belajar menenangkan diri dan saya pokoknya ke anak saya tuh, kamu jangan sentuh mama, kalau ke kamar pakai masker double dan anterin segala sesuatu langsung keluar. Dan memang itu yang dilakukan anak saya. Dia siapkan makanan di kamar, minuman, dan dia keluar lagi. Jadi tidak pernah, biasanya kalau saya sakit saya minta dipijit atau apa. Kali ini saya tidak lakukan. Dan panasnya itu masih tetap. Dan mengeluh, takut jadi panik, terus apa juga yang harus diselesaikan. Toh bagaimanapun juga, kalau sampai di opnam bagaimana itu justru merepotkan gitu menurut saya ya, lebih bagus aman tuh di rumah. Tapi ketika dikatakan saya bukan COVID, itu berjalan ke hari ketiga, itu klimaks pada saya. Saat itu saya yang jadi dalam keadaan saya udah melayang-melayang itu udah nggak tahu deh, nggak inget-inget gimana. Saya ngeliat ruangan saya kayak jauh, kayak saya mau kemana tuh saya ngeliat pintu segala macam tuh jauh banget. Terus Pak Risman itu sekitar jam 9 malam mengirimkan satu komedian buat saya. Karena saya sering minta ke beliau, waktu saya sehat juga, minta dong dagelan-dagelan supaya kita ketawa, karena kalau kita bahagia itu imun kita naik gitu. Jadi jam 9 persis itu Pak Risman lihat gambar, ada saya ketawa, saat itu saya ketawa, dan ini luar biasa buat saya. Ketika saya ketawa dan itu panjang, Pak Risman kasih kalau tidak salah ada tiga WA itu tentang komedian. Dan nggak berhenti, itu berjalan terus ya. Saya terus dengerin dan saya ketawa. Saya mau sembuh dan masih bersama dengan anak-anak saya. Sampai ke WA yang kedua, itu cerita tentang yang dikirimkan itu sidul anak Betawi. Saya hanya dengar suara mandra, celoteh-celoteh yang sangat spontan, tapi saya tertawa dan bajai bajuri kalau nggak salah. Mungkin ini hanya keyakinan iman bahwa hati gembira akan jadi obat buat saya. Itu saya selesai, saya sempat tidur, bisa merem, lumayan tidur. Ketika bangun, tubuh saya tidak panas lagi. Itu dahsyat. Dari jam 10 itu, jam 9 saya itu WA, jam 10 itu badan saya menggigil, dan kaos kaki semua waktu ibu ke kamar, tolongin aja mama pakaiin kaos kaki yang panjang, lalu double selimut-selimut yang tebal-tebal pakaiin ke mama. Kondisi seperti ini saya hanya bengong, dan waktu saya bangun, saya keringetan luar biasa, jibruk badan saya, keringet basah. Perang dan dia memenangkan. Bahkan dikatakan di sana dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dan mereka yang bersama dengan Tuhan akan mengalami kemenangan, yaitu mereka yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Saya perkatakan dengan mungkin kalimatnya tidak sempurna seperti yang tertulis dalam Alkitab, tapi saya hanya mengingat itu yang diucapkan. Ketika saya mulai reda, karena saya bisa mengucapkan itu dan saya berserah pada Tuhan. Saya malam itu bisa tidur nyenyak, dan besok pagi jam 3 saya bangun, saya bisa menyembah Tuhan, saya memuji-muji Tuhan, saya melakukan apa yang saya bisa, sekalipun saya hanya mengatakan darah Yesus yang tebus saya, segala macam bibit penyakit tidak bisa menyentuh saya, karena saya anak Tuhan. Yesus yang jadi jaminan saya. Tuhan, saya siap. Tapi sebagai manusia Tuhan, saya berjuang Tuhan. Ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saya bertahan, dan saya katakan terus, haleluya 12 kali, terus saya ucapkan itu, haleluya, membalut saya, tutup bungkus saya.
Saat itu Ibong tidur di luar, jadi sepanjang saya sakit sampai 7 hari itu Ibong temenin saya, dia tidur di karpet luar. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama saya, dia akan buka pintu. Dia selalu lihat, saya rasakan dia buka pintu, saya ingat. Itu sudah mencapai hari keempat, saya tidak lagi menggigil. Masih tetap. Ada satu anak dari anak rohani saya, keluarga GKO Bintaro Jaya, dia praktek dokter di rumah sakit Cikini. Setiap hari itu kalau saya sehat, saya kirimkan firman untuk dia. Dan ketika beberapa hari itu saya tidak memberikan apa-apa firman Tuhan, dia telepon saya. Di saat saya terbaring dengan keadaan saya sudah mulai berangsur reda panasnya, lalu dia tanyakan, "Omah baik-baik?" Dia hari itu dia berikan resep, ini masuk hari kelima, berikan resep untuk obat mual dan pusingnya itu. Dan obat tidur, saya disuruh tidur, jadi supaya tenang saya suruh tidur. Ibong udah habis ambil tuh obat, saya minum, saya bisa. Dan itu luar biasa, keadaan lebih luar biasa lagi. Ada satu teman, itu anggota persekutuan saya, dia tinggal di saya nyanyi seolah-olah, padahal saya nggak nyanyi yang diatur-atur model sekarang itu. Jadi saya nyanyi dapat 2 lagu, lagunya Tina Turner, satu lagi nggak tahu lagu siapa. Saya bergerak nyanyi-nyanyi, dan tiba-tiba saja itu saya keadaan kiriman itu sekitar setel, tiba-tiba ada satu dorongan dari diri saya, waktu saya melihat diri saya sendiri memuji, menyanyi-nyanyi secara duniawi sekalipun, tapi ada hati gembira. Tiba-tiba ada dorongan sukacita yang luar biasa. Dan saya yang tidak bisa bangun, saya bisa duduk, saya bisa ngangkat tangan. Itu sampai detik sekarang ini, dia tidak terangkat. Ada spirit semangat yang membuat saya bisa mengerjakan segala sesuatu. Saya bisa ke dapur. Saya lagi itu pengen makan sambal, lalu saya pergi ke dapur, walaupun di dapur sempat saya mau pingsan, saya hanya duduk, dan kemudian saya kembali lagi ke hari mau mencapai hari ke-7, anak saya akhirnya hubungi bisa dokter saya di Bandung bisa dihubungi, dan itu kami konsultasi via Zoom. Kira-kira maghrib saya konsultasi dengan dia. Dan waktu saya sampaikan semua ciri-ciri saya, keadaan saya, situasi saya, dia hanya geleng-geleng kepala, Terus dokter, terus saya ini apa dokter yang sekarang saya rasakan itu, saya dikasih obat sama ada dokter Cikini, dia memberi obat untuk mual dan untuk pusingnya. Dan saya sudah minum agak tertolong. Lalu dokter itu tiba-tiba tepuk tangan. Dia tepuk tangan dan dia angkat tangan. Dia katakan haleluya, haleluya. Terus saya katakan, dokter kenapa dokter? Dokter kenapa? Ibu ini lupus. Jarang yang selamat. Nggak ada yang bisa bertahan. Iya, di sini yang bekerja saya bilang saya dipagari doa dokter oleh teman-teman, dan saya percaya kekuatan itu datang dari kuasa Tuhan. Lalu dia tepuk tangan dengan kuat sekali dan dia katakan, puji Tuhan, ibu kuat, ibu dikasih kekuatan dahsyat, ibu mengalami satu keajaiban yang Allah berikan. Saya rasa mau peluk itu dokter, dia pun juga sama saya seperti itu. Hanya dia bilang, saya peluk ibu, ya dokter saya juga mau peluk dokter, terima kasih. Dan dia memberikan semua obat rutin saya, hanya ada yang dilarang, obat lupus tidak boleh diminum dulu sepanjang saya mengalami situasi sakit ini. Ini situasi kondisi yang saya alami. Ibu bapak yang ajaib pemeliharaan Tuhan, ketika saya memperkatakan firman Tuhan itu, rasa khawatir ada, sebagaimana
bisa apa-apa. Itu hari keberapa baru saya bisa keluar suara, itu pun juga masih lelah. Dan saya bersyukur begitu banyak informasi, Pak Risman, terima kasih. Bu Pendeta juga udah doa, ibu-ibu semua, bapak-bapak doa. Bahkan yang ajaib buat saya, sepanjang saya sakit, makanan yang dikirim ke rumah nggak ada yang stop. Berlebih-lebih, itu luar biasa. Sampai hari ini, sampai tadi malam saya masih dikirimin ikan bakar yang masih panas, dikirimin dari BSD. Dan saya lihat di sini, mana Allah pelihara luar biasa. Allah pelihara luar biasa. Pagi, siang, sore kirim makanan ke rumah. Sampai berlimpah-limpah. Ini buat saya kedahsyatan. Ini semua gerakan Roh Kudus yang ada di tengah komunitas anak-anak Tuhan. Dari manapun datang, sampai obat, orangnya di Amerika. Dia telepon kepada pusat obat COVID, lalu dia minta kirimkan ke rumah saya. Lalu saya dikasih petunjuk dari Amerika, dia mengawinkan anaknya di Vancouver, Kanada, dan dia baru isolasi mandiri, dengar saya sakit, langsung dia bereaksi, dia kirimkan obat 2 botol, lalu dia bilang, kalau parah banget teteh minum, 1 kali minum 3 sendok makan, sehari 3 kali. Kalau udah berangsur-angsur baik, dikurangin. Jadi saya lihat di sini, kebesaran Tuhan yang dahsyat. Saya diizinkan alami keterpurukan sakit yang saya anggap aneh ini. Lalu sempat saya tanya, dokter ini tuh sakit apa sebenarnya yang saya alami itu? Tapi ibu itu bisa instan, dan kemudian ciri-ciri yang dilihat itu, kemungkinan ini COVID yang varian baru yang ada di saya. Jadi apapun juga yang dialami terjadi, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak bisa dicabut dan diangkat dari hidup kita. Allah teguhkan. Kita dipilih, kita dipanggil. Tapi satu, setia sama Tuhan. Dalam situasi ketidaksanggupan, tetap perkatakan firman yang diingat. Perkatakan apa? Satu, hamba Tuhan mengatakan, kalau ibu mengalami kelemahan lagi diserang radang atau apa, darah Yesus yang sudah bayar lunas, ibu katakan, darah Yesus, saya kuat, saya berdiri, saya saat saya mengatakan itu tidak ada satu kata dari diri saya kemarin itu. Tuhan sembuhkan saya, tidak. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Dan ketika saya sekarang duduk, beberapa hari yang lalu, bantuin mama yuk, beresin rumah, biar suasananya memberi sukacita buat mama. Lalu anak saya yang bantu, dia yang geser-geser, saya atur rumah. Dan saya sukacita luar biasa. Sampai saya kasih tahu anak saya, Neng, mama ada sukacita yang melonjak, yang mama tidak bisa tahan. Nggak tahu sukacita banget. Sukacita sampai detik saat ini. Ada satu hal yang saya nggak pernah rasakan seperti ini. Sukacita yang setelah saya melihat saya menyanyi, jam 2 malam dia kirimkan, dan saya setelah itu saya pencet, saya lihat diri saya menyanyi, dengan gaya yang seperti itu, di situ muncul tiba-tiba sesuatu yang dia jawaban hidupku. Hadirat Tuhan adalah kesembuhanku. Dia penolong kita semua. Betul, COVID mengerikan saat ini. Di kiri kanan saya meninggal tanpa diberitahu, tetangga-tetangga di seberang dekat danau, itu yang paling hitam daerahnya. Jadi kondisi dan situasi seperti ini tidak bisa ada pengecualian siapapun. Tapi satu hal, anak Tuhan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Anak Tuhan dipelihara luar biasa. Dan saya katakan selalu ingat kata-kata Ibu Pendeta Irene, kalaupun kita dipanggil bukan karena COVID, tapi karena memang Tuhan kehendaki, dan saya sudah menyiapkan diri seperti itu. Gak ada
pun virus menyentuh saya. Dan ketika kondisi saya mengalami, saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya alami, sakit panas yang aneh, kesesakan yang aneh, slem saya itu maaf, sampai seperti dodol slemnya itu. Jadi bukan cair. Waktu Pak Risman katakan, Bu pakai bawang putih, saya pakai bawang putih di hidung supaya slem keluar. Tapi saya tidak bisa mengeluarkan slem, karena slem saya itu udah seperti dodol bergumpal. Dan itu kalau saya dengan batuk dia akan keluar, dan saya paksakan itu untuk keluar. Ini satu hal yang pengalaman baru, tetapi saya tetap memuji Tuhan. Saya angkat tangan saya, Tuhan, oh luar biasa Yesus. Dia hadir, pelihara kita, dia jaga orang tua. Kekuasaannya. Percayalah Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan tengah jemaat, tetangga, saudara, COVID boleh ada, tapi pegang teguh kepada janji Tuhan, dan biarlah kita hidup. Tidak ada penolakan dari Allah, karena ketika saya terima Tuhan, saya dicatat di buku kehidupan, dan saya pegang itu. Saya pegang, tidak pernah ada sampai keadaan seperti kemarin itu. Satu hal yang luar biasa yang saya alami, Tuhan izinkan saya lewati itu dengan kedahsyatan, kemuliaan, keteguhan, keajaibannya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesaksian saya. Thank you untuk doa supportnya untuk saya semua dari jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kesaksiannya yang boleh juga jadi berkat bagi kami. Bunda terus sehat, dikuatkan, Thank you dan Jesus. sehat secara sempurna. Thank you Jesus. Tuhan Yesus berkati Bunda. Amin, amin, Terima kasih Bunda. amin, amin. Kami beri kesempatan satu lagi Pak Ben yang ulang tahun. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, hari ini saya berumur 74 tahun dan sudah kawin 49 tahun. Punya 3 anak dan 3 cucu. Jadi bangun pagi aja, terima kasih Tuhan karena sudah bisa bangun pagi. Begitu besar kasih Tuhan. Mohon Pak Pendeta doakan. Semua kita bersyukur. Semua sehat-sehat. Walaupun ada COVID, kita takut, kita khawatir. Tapi katanya Selamat ulang tahun. Tuhan berkati Pak Ben dan keluarga. Bapak kita angkat firman-Mu, pelita bagi kakiku.
Bentar ya Bu, di loadingnya lama Bu. Ya nggak apa-apa, Yus. Apa perlu saya, Bu Yusti, apa perlu saya bantu? Boleh Pak. Kalau nggak dibantu sama Bu Iren kali ya, Bu Iren. Kalau nggak bisa langsung aja Bu Firman. Oke. Ini udah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang,
Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan mengimpit aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu Selalu Ayo persilakan Pak. Ayo persilakan Pak Haning. Oke, Kita mulai masuk ke firman aja Pak. ya, baik. Shalom, Bapak Shalom. Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, ya, puji Tuhan. Ya, baik, kita berdoa dulu sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan begitu baik. Tuhan begitu setia memelihara kami, sekalipun Tuhan izinkan berbagai pergumulan hidup, khususnya Oma Cucu tadi pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, pengalaman iman yang luar biasa. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar, memperhatikan setiap kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami ingin belajar lagi dari kehidupan Raja Daud. Tuhan berkati kami dan Tuhan urapi hamba-Mu, pakai kami semua, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami mengerti, memahaminya, dan mampukan kami untuk menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, firman Tuhan sudah ditentukan untuk kita baca dan renungkan bersama. Keinginan yang menghancurkan dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, saya akan bacakan. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya.
Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yahuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu, demikian nyawamu. Aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu, ayat 15, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan dan menaatinya. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya, senang tadi kesaksian dari Oma Cucu. Luar biasa. Tapi hari ini kita mau belajar lagi dari kehidupan Raja Daud. Ya, kisah hidupnya dicatat di Alkitab. Ya, itulah kejujuran Alkitab. Satu-satunya buku suci yang begitu jujur. Ya, menulis tentang kelebihan tapi juga kelemahan dari seorang raja. Seorang yang sangat rohani. Apa tujuannya? Tentu tujuannya supaya kita belajar. Kita belajar. Tanpa Tuhan mustahil kita bisa eksis sampai detik ini. Ya. Dan kita kalau baca seluruh Alkitab betul menjelaskan itu. Mulai dari Kejadian pasal 3 sampai dengan Wahyu pasal 20, di situ menjelaskan tentang bagaimana bobroknya manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Tidak peduli, yang rohani pun bisa jadi rohana. Orang-orang hebat yang kelihatan rohani, tetapi ternyata juga punya kelemahan. Ya. Dari pasal 3 sampai dengan Wahyu pasal 2 kita temukan itu. Tetapi juga kita temukan juga bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Memulihkan hidup kita, memampuni kita, memungkinkan kita punya relasi yang sangat indah dengan Bapa kita di surga. Sekalipun Tuhan izinkan. Daud katakan, sekalipun aku berjalan di bawah bayang-bayang kematian, seperti Oma Cucu tadi, aku tidak takut. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, amin ya, puji Tuhan ya. Aku tidak takut. Sekalipun bayang-bayang kematian sudah di depan mata. Aku tidak takut. Sebab apa? Tuhan besertaku. Kalau belum jatuh tempo, entah namanya COVID, namanya apapun, tidak akan mungkin. Tapi kalau sudah jatuh tempo, jangan dengan COVID, terantuk pula liwat. Ya. Jadi hidup kita ini ya, hanya Tuhanlah, anugerah Tuhanlah yang membuat kita ini. Saya lihat itu teman-teman, sahabat-sahabat ini mukanya berseri-seri. Itu tanda bahwa hati yang gembira. Ya, puji Tuhan ya, senanglah ya. Mau mikir apa lagi kita ini?
Mau jadi kaya sudah terlambat. Mau buat apa lagi? Mau kawin lagi? Aduh, nggak mungkin lagi. Kita syukurilah hidup ini. Nikmatilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya kan? Mau cari apa lagi? Coba kita inilah ya. Jadi itu yang penting. Nah, sekarang mau singgung sedikit tentang Daud. Daud ini memang disebut biji mata Tuhan, artinya orang yang paling disayang oleh Tuhan. Ya, zaman itu belum ada kacamata, jadi kalau namanya biji mata itu betul-betul sangat diperhatikan, sangat disayang, sangat dilindungi oleh Tuhan. Tuhan pilih dia. Maka ketika dia umur 15 tahun, dia sudah dilantik menjadi raja. Wah, luar biasa. Itu perjalanan. Dia dilantik 3 kali. Umur 15 tahun dia dilantik. Kemudian umur 30 tahun dia dilantik lagi menjadi raja di Hebron. Umur 37 tahun baru dilantik menjadi raja seluruh Israel. Ya. Ya, jadi dia umurnya itu 15 tahun dia jadi dilantik menjadi raja. Dia tinggal di istana raja dengan Saul, diservis oleh Saul, dilindungi juga oleh Tuhan. Tuhan pakai Saul, tetapi juga Saul syirik, ya. Anaknya Saul dikasih sama Daud, ya, sebagai hadiah, kira-kira begitulah ya. Waduh, dapat anak raja itu kan luar biasa tuh ya. Punya menantu tuh bos besar raja itu luar biasa. Tapi umur 20 tahun, jadi hanya 5 tahun dia bersama dengan Saul. 20 tahun dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh oleh Saul dan dia harus mengembara selama kurang lebih 10 tahun. Itulah liku-liku kehidupannya. 10 tahun itu betul-betul dia berjalan di bawah bayang-bayang kematian. Tapi kemudian Tuhan angkat dia lagi. Umur 30 tahun. Jadi lantik menjadi raja di Hebron. Dan umur 37 tahun. Dia di raja di seluruh Israel. Nah, itulah kira-kira sedikit gambaran tentang Daud. Ya. Mereka bersaudara. Dia punya kakak 7 orang. Laki-laki, 2 orang perempuan. Ya. Dia anak bungsu. Dalam perjalanan hidupnya dia juga punya istri kurang lebih sekitar 8 orang. Ya. Dan sekian banyak gundik. Ya. Itulah perjalanan hidupnya. Ya. Dimulai ketika di Hebron. Disitulah dia menikah. 6 kali dia punya istri di sana. Dan kemudian di Israel dia kira-kira kurang lebih 2 kali lah ya. Kira-kira 8 kali lah. Mungkin bisa juga 9 kali ya dia menikah. Nah, ini perjalanannya. Tapi yang menarik ialah orang yang sehebat Daud ini. Orang yang begitu rohani ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata bahwa dia juga punya titik-titik lemah. Ya. Punya kelemahan. Jadi setiap kita ini, siapapun juga dia. Rohani yang bagaimanapun juga ini, kita punya kelebihan. Tetapi kita juga masing-masing punya titik-titik kelemahan. Tidak ada orang yang tahu, tapi kita sendiri tahu itu. Biasanya selalu ada ungkapan hati-hati 3T. Tata, harta, dan wanita. Waspada ini. 3 ini biasanya menjadi senjata simbolis untuk menghancurkan setiap orang. Dan begitu banyak orang yang jatuh bangun, jatuh. Bahkan tidak bangun-bangun karena 3 faktor. Dalam konseling terhadap hamba-hamba Tuhan, juga jemaat, ada yang majelis. Dalam pengalaman sekian puluh tahun ini saya hampir-hampir juga tidak bisa masuk akal. Kok bisa pendeta yang sehebat itu
punya karisma yang luar biasa, diurapi Tuhan. Tapi setelah konseling ternyata dia jatuh dalam hal seks. Saya enggak habis pikir kok bisa begitu. Dari situ kita belajar Bapak Ibu bahwa penampilan luar itu enggak jaminan. Kehidupan rohani yang kelihatannya begitu luar biasa enggak jaminan. Siapa yang sehebat Daud sih? Luar biasa Daud ini. Begitu dekat dengan Tuhan. Setiap tindakannya selalu dia minta sama Tuhan. Selalu dia tanya Tuhan. Apa saja dia selalu tanya Tuhan. Tapi yang anehnya ialah kalau soal wanita dia nggak pernah tanya sama Tuhan. Inilah titik lemahnya. Yang lain dia tanya, tapi soal wanita, wah dia nggak nanya lagi karena itu dia pikir itu urusan lain kali, bukan urusan Tuhan kali ya. Dia nggak pernah. Kalau kita baca kisah hidup kita nggak pernah bertemu dia punya 8 istri dan sekian gudik. Dia nggak pernah sekalipun dia tanya Tuhan. Dan inilah titik lemah. Dan saya yakin itu si Daud ini bukan baru kali itu dia di suatu rumah. Mungkin nggak dicatat di Alkitab sih ya. Tapi sudah ulang-ulang ngintip pula di bawah. Ada orang mandi pula di situ. Jadi dosa itu, dosa seks itu nggak pernah tiba-tiba. Nggak pernah tiba-tiba orang lihat begitu orang jatuh dalam seks. Nggak pernah. Selalu mulai dari pikiran. Terus dibuahi. Lama-lama. Nggak pernah namanya tiba-tiba orang jatuh dalam kehidupan seks. Dalam konseling selalu saya temukan. Apakah tiba-tiba kau jatuh? Enggak. Selalu dipelihara di sini. Dan kemudian tinggal kapan itu berbuah. Jatuh pula dia. Jadi sebenarnya bukan jatuh, menjatuhkan diri sebenarnya lebih cocok itu. Menjatuhkan diri itu jauh lebih baik. Ya, nah inilah kenyataannya. Daud tidak pernah menanyakan tentang masalah istri-istrinya, masalah wanita, masalah teman hidup. Dia tidak pernah nanya sama Tuhan. Dia pikir hanya itu urusan pribadi dia. Inilah jadi masalahnya di sini. Ya, maka kita perlu ya, masalah seks seringkali ditutup-tutupi, tetapi kita perlulah berdoa. Ya. Sejak anak-anak kita sudah harus berdoa untuk mereka dalam kehidupan seks mereka. Ya. Dari sejak dini. Bukan baru tiba-tiba. Teman hidupnya siapa kita mesti berdoa dari sekarang. Jauh-jauh hari kita berdoa. Yang berikutnya saya lihat ialah ketika Daud pada puncak karirnya. Peristiwa ini terjadi. Dia sekarang sudah jadi raja yang besar, yang dikagumi oleh seluruh Israel. 12 suku sudah bersatu sekarang. Musuh-musuh sudah ditaklukkan satu persatu. Dia pikir sudah aman. Nah inilah orang yang dalam puncak karir lengah dia. Maka perlu kita waspada. Pada puncak karir ya, lengah dia. Ya, Ayub nasihatnya sangat bagus sekali. Ayub katakan satu kalimat. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Ayub 31 ayat yang ke-1. Ayub sadar ini bahwa mata ini bahaya. Maka bukan berarti tutup mata tiap hari, enggak. Tapi dia berikan syarat ya, mata ini. Cinta itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati, nah dari hati turun ke bawah. Maka hati ini juga perlu dikontrol oleh di atas ini.
Bukan hanya di sini berdebar-debar, tetapi di sini juga diperhitungkan. Kalau binatang enggak, binatang itu kan sejajar antara atas hati sama seksnya sejajar. Jadi dia tidak lagi mikir, maka anjing itu enggak peduli dia. Anjingnya pendeta ke siapa kan dia ketemu dia libas. Nah, itu anjing. Manusia tidak. Manusia kepalanya lebih tinggi. Jadi dari sini mata ini turun ke hati, hati kembali lagi dikontrol. Ya, jangan, itu firman Tuhan, ini dikontrol. Nah, di sini yang putuskan. Tapi kalau hati di sini, jebol di sini, ditambah lagi ke bawah, dompetnya ada isi, nah sudah jadi, sudah pula. Jadi ada kaitan itu. Daud karena dia punya posisi, dia pejabat, dia derajat, dia bisa buat apa saja. Maka kenapa? Begitu gampangnya orang jatuh dalam sihir karena banyak kemudahan-kemudahan yang dia peroleh. Ya, nah itu saya lihat kita sudah lewati fase itulah ya. Jadi puncak karir itu tetap waspada. Kita sedang naik tangga puncak, tapi ingat dalam puncak itu kita berdiri di tanah yang licin sekali. Sehingga salah saja hilang keseimbangan, jatuh. Nah ini yang terjadi dalam pengalaman hidup dan juga dialami oleh Daud. Ya, maka kita tetap waspada dan waspada. Karena senjata neraka yang paling ampuh untuk merusak hamba Tuhan kita ini ialah masalah seks. Ya. Amsal 6 ayat 32 sampai dengan 33. Saya kira ayat ini penting kita baca ya. Amsal pasal 6 ayat 32 dan 33 itu penting untuk kita tahu. Orang yang berbuat seks, menyalahgunakan kehidupan seksnya itu orang yang tidak berakal budi katanya. Amsal 6 ayat 32 sampai 33 ya. Saya baca dulu ya. Amsal pasal 6 ayat 32 dan 33. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Hanya sekejap seks itu. Tetapi buntutnya itu. Misalnya pendeta Haning jatuh dalam masalah seks, persinahan. Bukan hanya saya yang malunya, istri saya malu, anak saya malu, jemaat yang saya pimpin malu, keluarga saya malu. Haning, pendeta Haning itu jatuh. Jadi rentetan ke belakangnya itu terlalu. Tapi seringkali orang sudah tidak mikir lagi rentetan ke belakang itu. Nah itu yang membuat kenapa orang begitu hancur, karirnya hancur, semua hancur oleh karena faktor ini. Ya. Jadi catatan ini penting supaya kita belajar ini. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, yang begitu bobrok itu Daud itu, dia diakui. Minta ampun sama Tuhan. Wah ini yang penting. Daud sadar, dia menyesal. Dia bukakan di depan semua orang. Bahwa aku gagal. Akui dosanya. Mazmur pasal 6 ayat yang ke-7 dia katakan, tempat tidurku tiap hari aku menangis, aku menyesal. Tempat tidurku penuh dengan air mataku karena kegagalanku. Dia hancur hatinya. Itu Mazmur pasal 6.
Mazmur pasal 32, Mazmur pasal 51, dia ungkapkan itu. Dan puji Tuhan, dia bertobat. Dan hanya itulah kali dia terakhir. Di hari tuanya menjelang 70 tahun, masih sakit-sakitan. Dicarikan istri yang paling cantik. Ya, gadis Sunem yang paling cantik. Tidur dengan Daud. Supaya Daud hangat. Tapi Daud tidak mau lagi bersinah. Daud tobat, kapok dia. Dikasih yang paling cantik di seluruh Israel. Daud. Nah, inilah pertobatan. Bertobat artinya tinggalkan, lupakan, tidak akan buat lagi. Dan akhirnya betul Tuhan berkati Daud dan keturunannya sampai kepada kita ini. Yesus dari garis keturunan ini. Tuhan berkati Daud karena dia bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kejujuran di hadapan Tuhan itu penting. Jujur itu penting. Ungkapkan itu. Gak bisa kita tutup-tutupi. Orang seringkali ketika terjepit mulai lagi buat masalah baru. Bukakan itu di hadapan Tuhan. Bertobat, Tuhan berkati. Tuhan mengangkat lagi harkat Daud. Dia bukan terpuruk tapi makin naik, makin naik, makin naik. Dan sampai sekarang orang sebut Daud itulah raja yang terbesar dalam sejarah. Maka pelajaran untuk kita ketika kita sendirian, hati-hati. Ya. Di rumah jangan pikir sendirian di rumah karena COVID saja, tetapi juga kita perlu waspada. Jaga pikiran kita. Jangan yang macam-macam pula. Kita ini udah umur pula ini kita ini. Udah pada tua-tua kita ini tinggal sebentar lagi jatuh tempo kita ini liwat ini. Jadi kita jaga kekudusan hidup lah untuk kita inilah ya. Kita jaga kekudusan, jaga pikiran kita Tuhan. Kayak Daud berdoa, Tuhan selidikilah aku Tuhan, kenalah hatiku. Tuhan, kenalah pikiranku Tuhan. Jangan Tuhan, kalau pikiranku menyelempet Tuhan luruskan lagi. Bawa aku kembali lagi Tuhan tiap hari. Jadi kesempatan kita sendirian di rumah. Kesempatan juga kita evaluasi diri. Mungkin ada hal-hal yang dulu yang kita buat. Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan, kita dikuatkan kembali. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai Daud dengan luar biasa itu. Tuhan juga bisa pakai Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Kalau kita tinggalkan kehidupan kita yang enggak beres. Bukan hanya soal mata, tapi juga banyak hal. Aku berikan syarat. Kalau berita itu enggak baik, lebih baik jangan dengar. Kalau berita itu tidak membangun, lebih baik jangan dengar. Saya sekarang sudah enggak mau pusing lagi dengan soal berita COVID. Tiap hari buka HP, orang mati. Tiap hari, waduh saya bilang ini, lebih baik buka Alkitab, berita yang baik. Buka HP, berita jelek semua. Meninggal sini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Hanya berita yang baik, yang satu. Yaitu apa? Alkitab inilah. Mari kita terus baca Alkitab ya. Ibu cucu baca Alkitab, itu berita yang baik. Jangan lagi baca itu berita COVID lagi lah. Sudahlah, itu masa lalu lah ya. Jangan biar urusan orang-orang pintar lah. Dokter-dokter punya urusan itulah. Jangan kita baca itu berita COVID. Sekian mati, sekian ini. Janganlah kita baca. Nanti pikiran kita lagi. Ya. Nah, kemudian pikiran itu diteror lagi oleh simbolis lagi kan. Mati kau, sebentar lagi mati kau, mati kau. Nah, makin takut lagi pula kita. Marilah kita hidup. Ya. Selalu ingat loh, hati yang gembira adalah obat yang apa? Manjur ya. Dan puji Tuhan, hati muka berseri-seri ya. Kayak Ibu Mei muka berseri-seri ya. Justit selalu tertawa ya, ya enggak ya, ini yang penting ya. Ibu Cucu berikan contoh yang baik, Ibu Flora berikan contoh yang baik, Pak Ben, waduh luar gak nyangka umur 47 tahun, 74 tahun loh. Daud itu hanya 70 tahun loh, Salomo juga hanya 70 tahun loh, tapi Tuhan kasih lebih.
Itu pun Daud sakit-sakitan pula ketika umur 70 tahun. Wow, Pak Ben masih fight. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Hari ini kita terus berdoa juga untuk Pak Ben supaya tetap jadi berkat di GKO, khususnya anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Aduh, luar biasa, Tuhan pakai luar biasa Pak Ben ini. Dan kita semua, mari kita maju bersama dengan Tuhan. Saling menguatkan, saling menghibur, saling memberkati. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Kita jujur dengan Tuhan, katakan, inilah aku. Gak malu dia. Dan Tuhan kembalikan berkat yang berkelimpahan. Ya, Tuhan berkati kita semua ya. Pak Rafli, puji Tuhan ya. Semua kita ya. Terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Iren, puji Tuhan ya. Berkati kita semua ya. Dan luar biasa ya. Saya lihatin oma-oma, jangan bilang oma-oma. Jangan sebut oma-oma, itu jangan. Anak-anak muda sekarang di atas 70 tahun, di atas 60 tahun. Generasi muda. Remaja kolot. Remaja kolot di atas 60 tahun. Coba lihat Pak Win itu makin aja segar aja Pak Win ya. Luar biasa ya. Jadi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus itu yang paling kita banggakan. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Kita berdoa dulu sebentar sebelum nanti lanjutkan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan sempurnakan itu. Jaga kami Tuhan, jaga hati kami Tuhan, jaga pikiran kami Tuhan, supaya kami jangan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan ampuni kami, Tuhan berkati kami, berkati semua saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya pada siang hari ini. Kita masuk ke dalam doa syafaat ya Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau didoakan? Silakan. Pokok doa sudah ada Bu Mei. Sudah ada di Bu Mei. Bu Mei. Ya. Boleh doakan kakak saya yang sedang opname di Rumah Sakit Makassar. Oke. Pak Pendeta Aning, kakaknya Ibu Gerda. Namanya siapa ya Bu? Namanya Ance Tondongan. Siapa? Ance Tondongan. Ance Tondongan. Iya. Sedang dirawat di rumah sakit di Rumah sakit polisi ya, rumah sakit polisi ya. Iya. Oke Bu. Terima kasih Bu Gerda. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Mei, satu pokok doa untuk abang saya, Toga Nainggolan. Oh, Pak Win ya? Oke, Pak Win, namanya siapa ya Pak? Toga Nainggolan. Toga Nainggolan. Ya. Ya. Dia kemarin itu 2 hari yang lalu hasil PCR-nya dia positif. Dia ada di Sulawesi Utara sekarang. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, mari kami persilakan Pak Pendeta Bernard untuk kita masuk dalam doa syafaat. Baik, mari kita tunduk kepala, kita sehati, ya, kita yakini doa orang benar sangat besar khasiatnya, ya, dan kita imani, kita yakini bahwa doa kita Tuhan dengar, Tuhan pasti dengar. Amin ya. Ya, kita yakin dulu baru kita doa. Kalau enggak kita nggak yakin, nggak usah kita berdoa lah, ya. Kita sehati, mari kita berdoa. Kita sepakat. Mari.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kenal setiap kami. Tuhan tahu persis kondisi fisik kami, kondisi kesehatan kami, kondisi jiwa kami, kondisi rohani kami. Tapi kami bangga punya Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan begitu baik pelihara kami. Tubuh kami, jiwa kami, roh kami terpelihara dengan sempurna. Memungkinkan siang hari ini kami bisa menikmati anugerah-Mu dalam persekutuan yang sangat akrab di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun di tengah-tengah sukacita kami Tuhan, kami sehati minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat saudara-saudara kami yang sekarang ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang berbaring di rumah, isolasi mandiri, atau di tempat lain. Doa kami dari tempat kami masing-masing. Tuhan perhatikan mereka Tuhan Yesus. Kami sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tapi lebih dari itu Tuhan, iman mereka diteguhkan dalam kondisi kurang sehat sekalipun. Mereka punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kami berdoa untuk Pak Surya Satir. Tuhan kasihanilah hamba-Mu ini. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia. Ibu Lucy juga Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kasihanilah saudara kami ini Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia. Ibu Susi bersama dengan anak cucu, Betsy, Esther, Sally. Aduh Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami. Proses pemulihan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan menyempurnakan isi kesehatan mereka. Dan mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Juga ingat Pak Edo, Tuhan, kasihanilah hamba-Mu ini. Kami juga ingat Pak Peter Simanjuntak, sekian lama kami terus berdoa dan berdoa. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan. Tuhan izinkan hamba-Mu sakit sekian lama. Tapi doa kami Tuhan, selamatkan dia. Ampuni dosa dan kesalahan. Dengar doa kami Tuhan. Tuhan, kasihanilah dia Tuhan Yesus. Imannya tidak goyah dalam kondisi sakit ini. Kami ingat juga Om Alisa, Tuhan kasihanilah orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan. Opung Tiurlan Tambunan, kami mohon juga Tuhan. Kasihanilah orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Opung Alida Simanjuntak. Oh Tuhan kasihani saudara-saudara kami ini, orang tua kami ini. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sehati berdoa untuk Ibu Ance Tondongan yang ada di rumah sakit di Makassar Tuhan. Saudara dari Ibu Gerda Tuhan, kami berdoa dari tempat kami masing-masing, meyakini bahwa Tuhan yang hidup, yang kami sembah juga hadir di tempat di mana Ance Tondongan berada. Rumah sakit Tuhan lawat dia. Hibur dia, kuatkan dia, teguhkan imannya Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih. Amin. Kami juga berdoa untuk Pak Togan Nainggolan yang ada di Sulawesi Utara, saudara dari Pak Win. Tuhan, kasihanilah dia Tuhan. Berita tentang COVID ini tentu membuat banyak orang khawatir, takut, gelisah. Tapi kami percaya ada kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Ada energi positif yang Tuhan berikan. Amin. Jika mereka yakini bahwa Tuhan yang mereka sembah ada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kesaksian ibu cucu yang menguatkan kami lagi bahwa kami tidak sendirian Tuhan dalam perjuangan hidup ini. Mata Tuhan melihat kami. Telinga Tuhan mendengar kami. Hati Tuhan terus perhatikan detik demi detik dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami. Jaga kami Tuhan. Di hari tua ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Supaya di hari tua kami ini kami jadi berkat
bagi anak cucu kami, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur bersama-sama dengan orang tua kami, Pak Ben. Terima kasih Tuhan. 74 tahun bukan waktu yang singkat. Lalu diceritakan terlalu banyak, terlalu ajaib Tuhan buat dalam hidup hamba-Mu. Tuhan berikan 3 anak, cucu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang bisa kami ucapkan. 1000 lidah kami pun tidak sanggup mengungkapkan betapa baik dan luar biasa Tuhan berkati Pak Ben. Terima kasih Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan juga berbagai pergumulan kesehatannya, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong hamba-Mu. Dan kami yakini bahwa perjalanan hidup kami dituntun oleh Tuhan. Ada saat-saat di mana kami tidak berdaya lagi, Tuhan menggendong kami. Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami butuhkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, untuk semua kami satu persatu Tuhan lawat kami. Dan Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabatku yang ikuti ibadah ini Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati juga anak cucu mereka Tuhan. Berkati secara jasmani dan juga berkati secara rohani. Jangan permalukan kami Tuhan sebagai orang-orang tua. Tapi pakailah kami menjadi berkat. Ibu pendeta yang menggembalakan kami Tuhan berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Karena kami berdoa hanya dalam satu nama. Sahabat kami yang setia. Tuhan Yesus Kristus. Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pak Pendeta untuk doa-doanya. Tuhan berkati Bapak. Ini saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan dari Lukas 6. Lukas 6 ayat 32. Lukas 6 ayatnya yang 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti biasa kita akan berikan persembahan kita melalui transfer ke rekening Jemaat GKO, Bintaro, dan juga boleh melalui barcode yang ada di warta jemaat kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada siang hari ini. Materaikan itu dalam hati kami Bapa. Kami boleh terus menjaga hati pikiran kami, mata kami, tubuh kami Tuhan, untuk tetap fokus hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami terus Tuhan, tuntun kami terus Tuhan. Barui kami terus dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan berkati, kuduskan persembahan yang akan kami berikan Bapa. Biarlah itu dapat digunakan menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Biarlah semua berkat yang ada pada kami juga Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan dalam pergunakannya Bapa. Dan kami percaya Tuhan mencukupkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayatnya ke-12.
Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu yang PPKM, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita terus menghitung hari-hari kita sehingga kita bisa beroleh hati yang bijaksana. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Biarlah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Pesan setiamu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Pesan setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Dalam
Baik. Mari kita tunduk kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa. Oma udah makan? Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam 8. ku berterima kasih. Terima kasih pendeta Kita pendeta Terima kasih Pendeta Hani, Terima kasih. Bu Mei, Terima kasih, Bu. kasih Bu Cucu, Terima kasih Bu Mei. kasihnya. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati.